Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang aneh dengan Rizka. Kalimat pendek ibu memecah keheningan ruang keluarga yang hanya diterangi cahaya televisi. Sudah pukul 11 malam, tapi tak ada dari kami yang beranjak tidur. Ayah menurunkan tablet iPad yang sedang dibacanya. Sementara Rida yang sedang mengerjakan tugas kuliah di laptop langsung menoleh. "Aneh kenapa, Bu?" tanya Rida, merasa ada sesuatu dengan ucapan ibunya. Ibu menunjukkan layar ponselnya. Grup WhatsApp keluarga kami yang bernama Forever Family menampilkan notifikasi baru. Pengirimnya Rizka. Jantungku seketika terasa berhenti berdetak. Rizka, kakakku, telah meninggal dalam kecelakaan 3 bulan lalu. "Ini pasti ulah orang iseng," ujar ayah. Berusaha tenang meski kulihat tangannya gemetar. Mungkin ponselnya dicuri orang saat kecelakaan atau akunnya dibobol. Rida mengambil ponsel ibu dan membaca pesan itu. Tertulis, "Tolong datang ke koordinat ini besok. Penting." Di bawahnya ada tautan Google Maps menuju suatu lokasi. "Haruskah kita laporkan ke polisi?" tanya ibu, suaranya bergetar. "Tunggu," sela Rida sambil mengklik tautan itu. Tautan di Google Maps menunjukkan lokasi di pinggiran kota Purwakarta, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah kami. Ini kan dekat tempat Rizka kecelakaan," ujarnya terbata-bata. Setelah kejadian, pesan WhatsApp itu sepanjang malam tak seorang pun di rumah ini bisa tidur. Pikiran mereka dipenuhi berbagai kemungkinan yang belum dapat mereka cerna. Mungkinkah seseorang mencuri ponsel Rizka dari barang-barangnya yang masih kami simpan? Tapi ponsel itu hancur dalam kecelakaan. Mungkinkah ada yang meretas akunnya? Tapi untuk apa? Rizka bukan selebritis ataupun politikus. Keesokan paginya kami sepakat untuk mengunjungi lokasi tersebut. Meski ayah bersikeras ini pasti ulah orang iseng, namun kami semua dihantui rasa penasaran yang tak tertahankan. Perjalanan 2 jam terasa begitu lama dan panjang. Kami hampir tidak berbicara. Masing-masing masih tenggelam dalam pikiran sendiri. Tautan mengarahkan kami ke sebuah area perbukitan antara kota Purwakarta dan Padalarang dengan pepohonan rindang. Jalanan semakin menanjak dan menyempit. "Ini jalan yang sama dengan..." Ayah tidak melanjutkan kalimatnya. Kami semua tahu ini jalan yang sama dengan tempat kecelakaan Rizka terjadi. Koordinat itu membawa kami ke sebuah tikungan tajam. Di pinggir jurang terdapat pembatas jalan yang sudah diperbaiki. Beberapa bulan lalu rusak akibat tertabrak mobil Rizka sebelum masuk jatuh ke jurang. Ayah menghentikan mobil. "Sampai," ujarnya pelan. Kami turun dengan hati-hati. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan dedaunan, menciptakan suasana yang entah mengapa terasa menenangkan sekaligus mencekam. "Lihat," suruh ibu tiba-tiba menunjuk ke arah semak-semak di dekat pembatas jalan. Kami mendekat dan menemukan sebuah kalung dengan liontin berbentuk separuh hati. Itu kalung Rizka, pasangan dari kalung yang kupakai dengan liontin separuh hati lainnya. Kalung yang seharusnya dia kenakan saat kecelakaan. Tangan Rida gemetar mengambilnya. "Bagaimana bisa? Mungkin terlempar saat kecelakaan," kata ayah. Tapi kami semua tahu polisi sudah menyisir area ini dengan teliti. Saat itulah ponsel Rida berbunyi. Notifikasi WhatsApp ternyata dari Rizka. "Sekarang lihat ke bawah jurang.
tepat 10 meter dari tempat kalian berdiri. Begitu pesannya. Membaca itu, nafas Rida tertahan dan sesak. Pesan baru saat kami berada di lokasi ini. Dengan tangan gemetar, Rida menunjukkan pesan itu kepada ayah dan ibu. Wajah mereka memucat. Haruskah kita? Ibu tidak melanjutkan kalimatnya. Ayah dengan keteguhan yang selalu dimilikinya berjalan ke arah pembatas jalan dan melihat ke bawah. Aku dan ibu mengikuti dengan hati-hati. Di bawah sana, di antara semak-semak dan bebatuan, terlihat sesuatu berkilauan tertimpa sinar matahari. Sesuatu yang tidak mungkin terlihat kecuali kalau memang sengaja mencarinya dari sudut pandang ini. Aku akan turun, kata ayah. Butuh waktu hampir setengah jam bagi ayah untuk menemukan jalan turun yang aman dan mencapai benda berkilauan itu. Dari atas, Rida dan ibu menyaksikan dengan jantung berdebar saat ayah mengambil benda tersebut. Ketika ayah kembali, tangannya menggenggam sebuah amplop plastik yang di dalamnya terdapat sebuah flash disk. Kalau kalian menemukan ini, berarti aku berhasil. Ini bukti korupsi PT Bukit Arta yang kuperjuangkan. Tolong, serahkan ke polisi. Maaf, aku tidak pernah sempat cerita tentang ini. Kalian selalu di hatiku. Inisial R besar mengakhiri pesan itu. Air mata menetes di pipiku. Rizka, kakakku, bekerja sebagai akuntan di PT Bukit Arta selama 2 tahun terakhir. Kecelakaan terjadi saat ia pulang larut malam dari kantor. Kecelakaan itu, Ibu Trisa, mungkin bukan kecelakaan biasa. Seminggu kemudian, setelah kami menyerahkan flash disk tersebut ke polisi, berita tentang penangkapan CEO PT Bukit Arta menjadi headline utama. Bukti yang dikumpulkan Rizka membongkar skema korupsi bernilai triliunan rupiah. Malam itu, untuk terakhir kalinya, sebuah pesan muncul di grup WhatsApp keluarga. Terima kasih ayah, ibu, Rida. Sekarang aku bisa tenang. Aku selalu menyayangi kalian. Dan statusnya berubah menjadi last seen a long time ago. Keesokan harinya, akun WhatsApp Rizka menghilang dari grup WhatsApp keluarga, seolah tak pernah ada. Sampai hari ini kami tidak pernah tahu bagaimana pesan-pesan itu terkirim. Apakah Rizka telah merencanakan semuanya sebelum kecelakaan terjadi? Apakah ada orang lain yang membantunya? Atau mungkinkah aku memilih untuk percaya bahwa ikatan keluarga terkadang melampaui batas-batas yang kita pahami? Bahwa cinta dan kebenaran memiliki caranya sendiri untuk terungkap, bahkan dari alam yang berbeda. Liontin separuh hati milik Rizka kini kusatukan dengan milikku, tergantung di leherku sebagai pengingat bahwa jarak bahkan kematian tidak pernah benar-benar memisahkan mereka yang saling menyayangi. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.